Salam damai dan sejahtera untuk Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus. Saya menyampaikan refleksi dari Amsal pasal yang ke-14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ayat ini sangat berkesan dalam kehidupan saya. Karena ada banyak jalan dunia yang ditawarkan di dalam kehidupan saya. Dari mulai anak kecil sampai saat ini. Dan semuanya nampak baik dan berguna. Sesaat saya ada di dalam jalan yang saya anggap adalah lurus. Tetapi setelah dijalani jalan itu dan diikuti arahnya, ternyata ada di dalam kegelapan. Tidak tahu bagaimana membedakan mana yang benar, mana yang baik. Sehingga semakin jauh dan masuk ke dalam jalan yang saya anggap lurus, maka semakin dikuasainya hati saya dengan kegelapan. Dampaknya, perkataan, perilaku, sikap, tindakan saya jauh dari kebenaran, bertentangan dengan kesucian, dan tidak untuk kebaikan diri dan sesama. Dan tawaran itu terus berlangsung seiring sejalan dengan pertambahan jumlah umur, jumlah pengalaman, dan pengetahuan. Namun makin saya rasa saya ada di dalam jalan yang saya anggap itu lurus, maka semakin saya tidak memiliki kecenderungan lagi untuk kembali ke dalam jalan yang benar. Puji Tuhan, di tengah kegelapan dan ketidakmampuan memilih lagi karena sudah ada di dalam kegelapan dan kekelaman, walau saya anggap itu yang baik dan benar, ada cahaya Tuhan, terang, kebenaran yang menarik saya keluar dari jalan yang saya anggap lurus. Kebaikan, amal, perbuatan, keagamaan, saya anggap itu menjadi modal saya ada di dalam jalan yang lurus. Tetapi kenyataannya, anggapan saya itu salah. Karena saya mengandalkan diri dan menganggap dirilah ukurannya. Orang lainlah ukurannya. Ritual keyakinan keagamaanlah ukurannya. Padahal semuanya itu tetap mereka sendiri pun menganggap itu jalan yang lurus. Hanya ada satu jalan, dan jalan itu datangnya dari Tuhan Allah. Saya ditariknya dengan cinta kasih dan dengan damainya, sehingga saya dibawa, ditarik. Tentu awalnya saya meronta dan tidak mau untuk keluar dari kegelapan. Karena rasa sudah nyaman dan rasa sudah benar. Padahal semuanya adalah kegelapan yang kelam dan menjijikkan. Puji Tuhan, tangan Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang begitu lembut dan penuh dengan ketegasan menarik saya untuk ada di dalam kebenaran. Bukan karena usaha saya, atau karena kebaikan saya, atau karena saya sudah beragama A, atau B, atau C. Tetapi karena saya sadar bahwa satu-satunya jalan yang benar mesti ada. Tapi kesadaran itu tidak berbuahkan apa-apa karena tidak ada kekuatan untuk melawan kegelapan. Makin saya andalkan kekuatan rasio saya, pengetahuan saya, makin saya terjebak di dalam kegelapan itu. Rasa lebih pintar, lebih cerdas, lebih hebat dari orang lain. Itu sesuatu yang berkecamuk di dalam pikiran, dalam hati, dan kadang-kadang memandang remeh rendah orang lain karena ada di dalam kegelapan. Tetapi sesaat setelah puluhan tahun hidup dalam kegelapan, Tuhan Allah memberikan pencerahan. Roh Tuhan menginsapkan akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Tuhan mengarahkan saya percaya kepada Kristus
yang telah mati bagiku bangkit memberi hidup jaminan kepadaku. Karena Roh Tuhanlah yang membawaku untuk bisa keluar dari kegelapan. Bukan usaha sendiri. Percuma usaha kedagingan ini diandalkan. Sia-sia semua ritual keagamaan sebagai kekuatan untuk keluar dari kegelapan. Karena makin kita mengandalkan apa yang kita anggap itu lurus, ternyata ujungnya menuju kepada maut, kematian, mengerikan dan menakutkan. Puji Tuhan, di dalam Kristus saya menemukan apa artinya hidup. Memang tidak mudah, tetapi dikuatkan, diteguhkan karena kasih setianya. Kerusakan total saya di dalam kegelapan betul-betul menakutkan. Perkataan dan perbuatan sungguh menjijikkan. Kesalahan saya seperti lap kotor di dapur yang sangat cemar dan menajiskan. Bahkan keagamaan saya itu munafik. Karena di dalam anggapan saya di jalan yang lurus. Tetapi setelah kasih-Nya melingkupi saya dan saya ditarik dari kegelapan, saya menyadari bahwa saya orang berdosa. Saya jahat, saya tidak berkenan di hati Tuhan. Why have you chosen me, God? Why have you chosen me, Lord? Mengapa engkau memilihku? Tidak ada alasan untuk memilih saya. Yang berdosa dan tak memiliki kemampuan apapun. Kecuali anugerahnya. Dan saya tidak bisa menolak. Bukan karena saya tidak mau menolaknya, tapi saya tidak mampu menolak kasih-Nya yang begitu lembut, sabar, menanti dengan kekuatan kasih-Nya. Dan saya bersyukur bahwa sampai saat ini, puluhan tahun setelah itu, saya sadar betul Tuhan beserta dengan saya. Bukan karena kuat kuasa dan fasilitas saya, tapi karena kemurahan hati Tuhan. Rasio saya bukannya dibuang dan disingkirkan dan diletakkan di lemari es, tetapi saya gunakan di dalam terang. Perasaan saya bukan saya dengung-dengungkan atau diupayakan menjadi yang lebih utama. Digunakan di dalam Kristus. Hanya Dia yang dapat memberikan ketenangan. Di dalam tinggal tenang terdapat kekuatan di dalam Kristus. Apakah mudah? Tentu tidak. Karena sang kegelapan terus berupaya menggoda, mencobai, menarik lagi, dan saya harus berjuang. Mengerjakan kehidupan yang di dalam terang itu. Tidak mudah. Jatuh, bangun, bahkan sampai bisa putus asa. Dan bertanya, mengapa demikian? Tetapi sekali lagi, kasih-Nya dan rahmat-Nya yang tak habis-habisnya menarik lagi, membawa kembali saya kepadanya. Puji Tuhan, itulah kemurahan hati Tuhan. Walaupun saya tahu ada banyak orang yang masih ada di dalam kegelapan. Masih ada di jalan yang dianggapnya lurus padahal bengkok, rusak, dan menjijikkan. Masih banyak. Saudara-saudara saya, teman-teman saya, keluarga saya, kerabat saya, saudara, sebangsa, semanusia di bumi ini. Masih banyak yang ada di sana. Entah siapa di antara mereka yang akan ditarik seperti saya ditariknya. Saya tidak tahu. Tetapi saya mau beritahu kepada Bapak, Ibu, Saudara. Cinta Tuhan lebih kuat dari apapun. Kasih Tuhan lebih hebat dari siapapun. Dan pengorbanan Kristus itu nyata sebagai bukti kasih Allah. Mari Bapak, Ibu, Saudara, beritakan kabar baik bahwa hanya satu jalan, Yesus Kristus, yang menuju kepada hidup dan kehidupan yang kekal. Sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.